Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala kulli harfin kutiba wa yattaqu dhahiri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'ulumihi fi dunya amin. Hadirin setuju keluarga besar Bani Rezeki Syekhul Mujiaki. Sebelum ebon kaula pertama ngaturkan punya atas kelakon dan setuju keluarga Bani Rezeki. Pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri acara kajian kitab At-Tibyaan yang telah diadakan oleh keluarga Bani Rezeki. Kedua, kuliah nyonya sekolah sebelum melanjutkan kajian ini mungkin pada atau dalam pembacaan nanti dari sisi bacaan dan makna ada kekeliruan itu pasti, karena saya bukan pengarangnya, cuma pembacanya. Nanti bisa dirubah kembali. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita memasuki kajian kitab At-Tibyaan ini ke terakhir kalinya, berarti hataman berarti hataman terakhir. Yang nantinya ini saya bacakan mungkin tidak perlu ada bahasa luas, karena ini bahasanya atau kalimatnya bukan kalimat untuk dipahami secara luas. Hanya ini permohonan saja. Dan di awal ini nanti saya bacakan ada kaitannya dengan kajian yang sebelumnya, ya, kajian yang sebelumnya. Maka saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Farahnu, maka dinin kaulah seteja kami, ya, narju palika ngarap kaulah seteja, kami mengharap. Mungkin di depannya itu ada sesuatu yang harus diharap. Min ikhwanina, dari panduan-panduan kaulah seteja al-muslimina, sepada Islam saja. Ini harapan musannif mengharap kepada saudara Islam, saudara-saudara kita yang muslim, dan bukan hanya Islam saja atau ikhwan saja, wal ulama'i, dan ulama yang bagaimana di sini al-muttaqina, sepada takwa saja. Jadi diharap ikhwan muslimin dan ulama muttaqin oleh kemusannif ini mengharap ayat tabi'u dekotu atau pasera ikhwanina wal ulama atau ashabata de sahabat yang telah kita ketahui, terlebih sahabat yang 4 mungkin ini. Bukan hanya sahabat, ula'immati, berpan imam juga mungkin Anda sudah mengetahui, terlebih imam yang 4, a'immatil arba'ah al-mujtahidin mungkin, ya. Dan tidak hanya a'immah, wal ulama'ah, ulama. Tidak hanya ulama, al-amilina, sepada ngamalaki ilmu saja. Ulama yang amilin. Juga tidak cukup ulama al-amil, di sini ditaksis as-salihina,
sepada soleh sedikit. Artinya zuhud wara ikhlas. Dia dan tentu amin di tahsis as-solehin radiyah muka-muka ridha Allahu fasir Allah anhum dari setejelah sahabat dan sampai kemudian bukan hanya sahabat dan seterusnya wa'anna dari kaulah setejet juga muka Allah ridha bihim kalau dan sahabat dan seterusnya fi dzalika ini dalam kisah itba fi dzalika ini dalam kisah itba ini perlu dipahami walaupun tidak terlalu luas ya. Maksudnya Kiai Musannif mengharap kepada semua ikhwan muslimin dan ulama muttaqin untuk mengikuti, untuk mempunyai fitrah, untuk mengarahkan kepada as-sahabah. Kenapa kok sahabat? Coba kenapa kok sahabat? Karena sahabat ini orang yang paling tahu banyak tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dan sahabat ini paling dekat bersama-sama dengan Rasulullah. Dan sahabat ini tahu persis, tahu langsung sifat Rasulullah dan aktivitas Rasulullah dalam perjalanan agama ini sahabat. Ini artinya kita diharap untuk ikut sahabat karena sahabat adalah satu-satunya orang yang terpercaya. Makanya nilai sahabat. Dalam sisi apa kita ikut sahabat? Satu, dalam sisi kebersamaannya kepada Rasulullah ini hebat. Dalam sisi kesetiaannya sahabat pun juga hebat. Coba kita baca kembali sejarah sahabat tentang kesetiaannya. Di antaranya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Sayyidina Ali. Coba kita baca kembali, renung kembali. Sayyidina Ali ketika Rasulullah dalam bahaya, di rumahnya dikepung oleh beberapa orang Quraisy. Yang ada di dalam rumah adalah Sayyidina Ali dan Abu Bakar dan Rasulullah. Ini 3 orang. Langsung Sayyidina Ali menggagaskan diri, ya Rasul, silakan panjenengan keluar menuju Gua Hira. Biar saya nanti yang menggantikan tempat tidurnya. Ini bahasa yang paling hebat. Biar saya nanti yang menggantikan tempat tidurnya. Ini perjuangan dan kesetiaan yang luar biasa. Berarti nyawa taruhannya ditaruhkan demi kesetiaannya kepada Rasulullah. Ini sahabat Sayyidina Ali. Terbaik di akhirat dengan penita suki dengan Muslim, baca Muslim. Nyawanya ditaruhkan demi menyelamatkan pimpinan atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sisi kesetiaannya. Dan juga marilah kita baca kembali sahabat dalam sisi akhlaknya sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam Gua Hira, ya. Mungkin lebar dan tingginya tidak seberapa. Di atas alobong alobong. Mungkin boleh tahu ini juga tak pernah buka cuman itu kan tak paling buka juga ya. Kence pun di atas alobong budi alobong. Persis sarang kuala gunung siapa tahu tidak tahu. Ajam terata. Nikah di dalamnya hanya 2 orang, Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar. Setelah selamat dari incaran orang Quraisy, Rasulullah istirahat di dalamnya bersama Abu Bakar. Ini saking lamanya istirahat, Rasulullah tertidur di haribaan Sayyidina Abu Bakar. Disitulah Allah ngetes betapa besarnya akhlaknya Sayyidina Abu Bakar. Tidak lama Abu Bakar ular, digigit ular. Ini anehnya menunjukkan Sayyidina Abu Bakar itu dia ular yang berbisa. Sedikit pun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ini bertujuan akhlak kepada Rasulullah
agar Rasulullah tak bunuh dari Sarinah. Ini mengatakan karena bunuh bagi tak berakhlak. Ini satu kata pun tidak diutarakan oleh Sayyidina Abu Bakar, saking tinggi akhlak dari Rasulullah. Cuman sakitnya ditahan, kalau bernikah tidur sampai lokah. Bila dina abdi dia kayak itu lokah berdiri sampai tabdek raina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangun, Abu Bakar ini nangis. Dia kena tanya, nggak mungkin kamu nanya. Itu Rasulullah dia tanya, mereka sangin, Abu Bakar ini nangis. Punten Rasulullah. Saya kata malu, punten Rasulullah, masa tua nangis? Saya tak menangis Rasulullah. Cuman apa bukan? Tidak, saya tidak menangis. Ternyata Rasulullah melihat bibirnya Sayyidina Abu Bakar keluar darah. Berarti darah saya berdiri Rasulullah, darah dari bibir Sayyidina Abu Bakar. Lihat, kenapa kok keluar darah dari bibirnya? Rasulullah, saya didik pula. Saya tidak berani mengeluarkan satu kata pun suara takut ajunan abumu. Tidak. Jadi dan pula begitu pula menahan sakit. Menahan sakit tak mengeluarkan suara. Karena Abdul Jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut abumu. Ini akhlaknya sebagai sahabat Rasulullah. Selanjutnya dari sisi pembuahannya, prinsipnya, coba kita baca kembali prinsipnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara sahabat Rasulullah tidak sama prinsipnya. Ada yang halus, lembut, ada yang kasar luar biasa. Ini beda prinsip, tapi satu arah. Tidak ada persimpangan. Kajian ini prinsip kita baca ketika tahun 2 Hijriah ada peperangan bernama Badr Kubra. Di sana orang Islam memenangkan peperangan itu sampai menawan 70 tahunan orang Quraisy. Sudah. Kemudian tahunan itu Rasulullah bingung mau diapakan tahun ini. Lalu Rasulullah mengadakan musyawarah. Yang harus dihadiri adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah langsung nanya sama Umar. Umar ini kerasnya luar biasa. Jangankan manusia, setan dia kan dirinya kasar. Menurut Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar? Ini Rasulullah tawanan ini 70 gampang. Bagaimana Umar? Ya benar saja. Ya tak ribet. Terus yang belum Rasulullah, biar kita punya risma yang besar. Lihat coba oleh Quraisy. Oh begitu Umar. Mungkin Rasulullah kata yang sesuatu. Kibon mana di samping Abu Bakar. Oh menurut boleh Rasulullah tempat, tapi unik, tapi bermanfaat. Menurut Abu Bakar tawanan yang 70 gak usah dibunuh Rasulullah. Cek dulu. Ini kan pakai cek dulu. Yang 70 ini cek dulu. Kalau di antara yang 70 ada yang kaya, maka ambil tarik fidyahnya. Fidyahnya adalah tubuhnya arba'ati alaf dirham, 4.000 dirham. Ini pola pemikirannya Sayyidina Abu Bakar, berarti ingin menstabilkan ekonomi negara, biar uang negara punya kan satu orang 4.000 dirham, kali petang puluh kan punya. Ini berarti pemikirannya Abu Bakar ingin menstabilkan ekonomi negara. Ingin negara ini kakek punya bunga. Oleh empu dan pula tak dapat sekarang. Assalamualaikum. Atau dia itu pengimaman. Oh, langsung sebenarnya cara ekonominya. Saya lagi assalamualaikum. Tuh kan ada. Bukan boleh.
Bode sejati. Assalamualaikum. Tadi buka keluar boleh. Sebenarnya kan boleh. Boleh. Nah ini artinya ekonominya stabil. Untuk stabil tak boleh ini. Ini pentingnya kestabilan keuangan negara. Gimana sudah mereka? Lo coba pakai kan lagi tarik pajak apa wajar ya. Karena busannya satu orang arba'ati alafin dirham. Kambingnya pas organikan negara ini ya. Iya. Bon. Mana bisa miskin? Ini ada usulan lagi usulan bagaimana kalau yang miskin jadi lebih besar. Bahwa kalau yang miskin ini gak usah bayar Rasulullah, cukup cek dulu. Kalau ada yang bisa baca, ingat dari gue ini yang Surabaya, boleh paksa Surabaya yang dia dari sana, ya kan? Jadi mungkin dia, nah ini kan malah bisa miskin, pakon ngajari mulang sebolo si biar dari Madinah. Ini pemikirannya adalah mencerdaskan bangsa. Adik, waktu sih rumah ikan lain, kayak asik anggota, lain satu umat mereka harus pakai, ini kan? Ini pemikirnya Sayyidina Abu Bakar mencerdaskan bangsa. Dia sudah bermadinah tak bentuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi mulai aku kiatnya. Oh, ini dari tiga sisi patut kita tiru. Dari sisi akhlaknya, dari sisi kesetiaannya, dan juga dari sisi pengalamannya dan prinsipnya. Ya. Dan berikutnya ini diharap kita ikut a'immah. Biasa a'immah ini imamnya 4 besar. Wal ulama al-amilina, dan ikut ulama yang amil. Ini sangat suka. Ada ulama yang amil itu sangat suka. Ada ulama kadang amilnya dipaksa. Sebetulnya kan amil paksa selawatnya. Amilnya macam-macam kan. Yang pernah beri dengar begitu. Pulang kepala begitu. Kita amil kita paksa mereka tak ikhlas. Tapi tidak cukup amil, ulamanya amil ini masih cukup, masih belum cukup diikuti hanya amil. Ditahdis di sini sama mu'alifnya as-solihina, ulama amil yang soleh, yang solihin. Berarti yang diikuti bukan solihinnya, ulamanya yang solihin. Biasanya ada apa-apa ikut solihin di Jakarta. Ulama amilin as-solihin ini patut diikuti. Solihin artinya zuhud, ulama yang zuhud, ulama yang warok, juga ulama yang ikhlas. Kenapa? Amil belum tentu soleh, tapi kalau soleh tentu amil. Ada ulama yang amil banyak, tapi yang soleh jarang. Berarti yang amil belum tentu itu soleh, tapi yang ulama soleh tentu amil. Jadi ketiga-tiganya itu harus diikuti. Apakah ada pertanyaan mana yang lebih afdal diikuti? Di sini tidak ada yang lebih afdal, karena mu'alifnya memakai rangkaian huruf sambut, memakai huruf ataf waw. Faedahnya limutatul jum'i, berarti harus semua ikut. Waktu sahabat enggak, aku ulama enggak, semuanya wajib diikuti karena ini memakai huruf ataf waw. Faedahnya limutatul jum'i. Sudah ya. Nah ini keterangan paling terakhir dari kitab At-Tibyan. Nah ini kan tentang satu lagi. Wahada binti baika kaul, lanjutkan. Wahada binti baika kaul rojiwan. Akhdu jadi panika di budina penjelasan. Ya sudah, yang tadi saya jelaskan itu merupakan akhir dari penjelasan kitab At-Tibyan. Dan kemudian
perlu kita pahami selanjutnya tentang permohonan di bawah ini sebagai malam raya Jepon gitu segala macam. Kalau ada tempat ditempati hataman, katanya baik hatamnya itu secara khifid atau hafalan atau fahamah, itu namanya itu hari raya. Semakin kita hari raya tahun ini hari raya ini kan pernah hari raya hataman, napa hari raya pernah orang jauh ini kajian berikut tahun ini. Napa hari raya yang bulan hari raya pernah hataman, napa ini pernah orang jauh ada nih. Kedua-duanya, kalau kedua-duanya saya tetap ambil yang nomor 2. Dan karena udah sebelum guna kata ke film ini nomor 2. Hari raya hataman kan memang hataman, tapi yang lain, nah itu lah. Kenapa kok orang ingat ini? Masa aku tak singgung? Kulit tinggi tersinggung, bisa kami. Oh ternyata. Alhamdulillah tak nampak. Ini satu bukti Bani Basuki sudah menampakkan kesediaannya kepada keluarganya sendiri. Sekarang ini sudah menampakkan dan disaksikan orang baru. Datang orang baru lah kirim pilih. Terus tahun sekali kan orang baru disaksikan orang baru. Dia tengahnya kita lagi dorong terus. Jadi Wahada bertiring panika kaul rojia akhir terjadi panika di budina penjelasan sudah ini akhir. Wafaqanallahu, moga-moga apa dengan pertolongan nade kaulah seteja. Wafaqana moga-moga apa dengan pertolongan nade kaulah seteja apa taufik. Allahu pasir Allah, bukan hanya kami wa iyyakum benda panjangan saja, wa iyyakum benda panjangan saja memberi pertolongan 5 depere yurdihi sengaridoi para pabere di Allah, minta pertolongan di Allah tentang hal yang membuat Allah ridha. Anna dari kaulah saja minta pertolongan kepada Allah tentang hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Ini contohnya, ini contoh paling besar, pertolongan paling besar. Saya nggak nyinggung bani-bani, saya ingat pertolongan yang luar biasa Allah menolong bangsa kita waktu kesulitan, waktu Indonesia masih belum merdeka. Coba bingungnya ulama-ulama dulu, pertolongannya luar biasa. Ada yang mengamalkan hizib kan, ada yang mengamalkan seterusnya, bahkan ada yang mengamalkan amalan arta, dibuat amalan artaknya menjadi bukan menjadi nuklir. Minis, menjadi minis, harta menjadi minis. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nanti harta pas terminis, nanti turun belum. Seandainya ada Bani Basuki yang minta pertolongan pakai harta, pas hartaan berkisaran BHS, kerja bingungan. Pas hartaan itu BHS, beli harta potong kilo itu tidak setuju. Tapi Allah kerja bingungan saya untuk ini, saya orang ini dan sebagainya. Coba beri salah paham, beli tak beli salah paham. Beli salah beri bertong. Tidak jadi hampir jadi hampir. Kalau benda boleh seganteng, tak boleh tak ganteng. Apa yang beri? Astaga, tak boleh. Untuk tak diganteng, kalau tak boleh maka beri lah. Seandainya Bani Basuki bisa berurut membuat tak tutup BHS, ya Allah. Ini pertolongan Allah, pertolongan para ulama terhadap hal yang
membuat Allah ridho. Ternyata pertolongannya dikabulkan, Allah pun juga ridho, Indonesia merdeka. Ini pertolongan tentang hal yang membuat Allah ridho, dan kita Bani Dasuki minta pertolongan kepada Allah semoga keluarga Bani Dasuki tetap bersatu, Amin. tetap menjalin keluarga harmonis dan ideal, tetap menggalang kebersamaan dan kebersatuan. Ada sebelum punya lain di bawana, walaupun cengocah bunitanya lain yang akhirnya cengocah ini kebenaran salah. Cengocah ini kata ada dalam hati, akhirnya ini kata ada dalam hati, akhirnya tak SD mati masa ada dalam hati yang menjadikan dosa abentakin menyinggung hati. Lalu akhirnya sampai iblis akhirnya kayak begini cengocah yang akhirnya maksudnya akhirnya tetap bersatu. Makanya kegiatan Torika yang paling banyak Kiai Askari itu menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi, tentang pentingnya silaturahmi. Bahkan dosa yang paling besar, dosa orang yang berani memutuskan silaturahmi, atau malaikat mulaknat dan sebagainya kepada orang yang tidak senang silaturahmi. Bahkan dosa itulah dosa yang divonis tidak akan bisa menjadi penduduk surga. Menyakitkan. Lain dosa lainnya, dosa lainnya yang paling nampak biasa, namun tak apa pun itu pun dengan dosa. Dengan betul seperti itu raja kamu dosa lain lah, kamu dosa lain lah, kamu pakai raja kau mengingat dosa nanti boleh kan boleh wala farok bermuka-mukanya orang apa saya ngomong wala seatin sate jina kecubaan kekeliruan wala seatin sate jina kekeliruan kecubaan keluar saudara saya keluar sempel saya terjadi panapas saya minna di sekolah seterusnya. Jadi alangkah baiknya kita selalu mohon ampunan atas segala dosa yang memang dosa itu dikerjakan kita. Mengingat dosa ya, saya baca keterangan dalam kitab ini dosa, ada dosanya orang yang tak akui sekolah. Berarti dosanya orang yang orang mukmin. Tapi biasa orang mukmin ini kan melakukan itu sendiri ke akhir. Sekolah Allah Taala. Nah ini dosa, tidak dosa kalau ada udur syar'i, itu tidak dosa. Ini saya bisa akan baca dosa orang mukmin. Seperti apa orang mukmin kalau melakukan dosa? Ini saya ada keterangan. Mungkin saya pernah nulis kitab, makna kitab mengenai bulan Ramadan saya baca innal mu'mina idza yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabali wa yakhafu an yaqa'a fihi. Ini orang mukmin manabi mengingat dosanya. Dia mukmin lah, dari Islam orang mukmin kan, orang mukmin tentu Islam kan, menurut Islam itu mukmin. Ini kan mukmin yang dibahas. Indah mukminah sampai orang mukmin mana bimbingan, mana bimbingan dosanya. Ini takut padun abun podung atas podung gunung atas kan mereka atas gunung khawatir ya rafa ya kafi takut kemudian takut kecil. Artinya dosa yang dilakukan oleh mukmin biasanya terus dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muslim di sini meletakkan lafaz wafaqona diikuti dengan wafaq. Ini artinya pertolongan akan selesai dikasih oleh Allah kalau orang yang minta pertolongan suci dari dosa. Apabila tadi dosa mengurangi dosanya dan membaca dosa
dosa ini ada 3 tingkatan intinya. Dosa ada 3 tingkatan atau macam dosa. 1, dosa yang tak pernah Allah maafkan bagaimanapun itu caranya, yaitu dosa syirik kepada Allah, tidak akan Allah maafkan. Ini dosa yang paling tinggi kelas akap dosa. Dosa orang yang syirik pada Allah, Allah tidak akan memaafkannya. 2, ada dosa yang Allah akan memaafkan sesuai dengan kudrahnya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu liman yasha'u. Allah mungkin memaafkan dan Allah mungkin tidak memaafkan. Adalah dosa orang yang melanggar ajaran agama. Zina umpamanya, zina dosa. Tapi dosa ini Allah mungkin memaafkan dan juga Allah mungkin tidak memaafkan. Ini hak Allah. Ini masih ringan daripada dosa yang pertama. Yang ketiga, dosa seseorang yang Allah tidak ikut campur masalah dosa ini harus berhubungan dengan si berdosa. Allah tidak akan ikut memaafkan. Contohnya pada masuk alasan pada mu'allim. Ini dosa tidak usah langsung minta maaf ke Allah. Dosa urusan pada manusia, Allah tidak berani memaafkan kecuali pada manusia memaafkan. Dan ini agak sulit. Umpamanya si sakit, kejam, oh saya tak bisa, saya tidak bisa memaafkan karena terlalu berat. Boleh jadi. Oh, minta Allah Ta'ala nih, kalau tak bisa, Allah tidak bisa memaafkan dosa yang terkait dengan sesama manusia. Jadi ada 3, ada dosa tidak mungkin dimaafkan Allah, ada dosa mungkin dimaafkan Allah tidak memaafkan, ada dosa tidak Allah akan maafkan kecuali yang bersangkutan memaafkan. Makanya pada hari ini, dalam ini kemusannif bahwa Rasulullah sayyidin sadurat minna. Lanjutkan. Ya, dosa kelas ringan, kelas tinggi, dan kelas agak tinggi. Wakala anak bermuka memelihara wakala anak, kala itu maknanya memelihara. Wakala anak bermuka memelihara apa Allah nanti kabla saja bidifkihi kalau pengarasaan Allah wali ayatihi bertersebut pengarasaan Allah aynama kunna belum kadimah 4 kunna berdekat saja. Ada yang nyebut pengarasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nyebut perlindungan atas segala macam, baik dalam susah ataupun bahagia pun tetap minta perlindungan pada Allah, apalagi dalam waktu susah. Ini wakala. Artinya kalau Allah sudah menjaga kita, kalau Allah sudah memelihara kita, satu orang pun tidak bisa akan menghalangi. Makanya jika sekali pun perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, muka-muka berlindung suci tak ada saya pecah muka-muka berlindung suci tetap bersatu nanti kan, muka-muka berlindung suci dilindungi agar selalu istiqomah dalam ijtima'nya. Amin ya rabbal alamin. Inna subhanahu wa ta'ala jawadul kanika adir selabda kalimun tolak selabda rahubun tolak se'abilas rahimun kesel tolak se'abilas. Ini sudah. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah wassallallahu ta'ala ala sayyidina atas istiqamah sahaja Muhammad bin Rabbana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga wa ala alihi wa atas keluarga Nabi juga wa sahbihi wa sahabat Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Allah tak bisa dijelaskan. Ya ulu ajabu mu'allifuhu pasera kiai sengaran kitab, mu'allifuhu pasera kiai sengaran kitab. Kemudian jawabnya afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa jami'il muslimina. Afa muka-mukanya porah Allahumma sallallahu anhu dari mu'allif, juga wa an walidayhi dari orang sekolah mu'allif,
Bukan hanya itu, wa an masyayikhihi, pendiri pandopan guruna mu'alif, bukan hanya gurunya, wa jami'il muslimina, dan seterusnya pandopan orang Islam. Coba kita kaji kembali. Ini coba mu'alif, afallahu anhu wa an walidayhi wa an masyayikhihi wa jami'il muslimina. Ini artinya kalau mau berdoa, jangan berdoa untuk dirinya, karena doa akan cepat dikabulkan oleh Allah kalau berdoa dikaitkan dengan orang lain, disambung dengan orang lain. Terlebih yang disambung adalah orang yang berjasa, seperti kedua orang tua. Jadi afallahu anhu wa an walidayhi, ikutkan juga orang yang berjasa, sedangkan dalam doanya orang yang berjasa. Bukan hanya kedua orang tua, wa masyayikhi, dan orang yang memperdoakan kita, yang punya berkatnya, termasuk guru-gurunya, dikaitkan juga, diikutkan juga dalam doanya. Juga yang juga jami'il muslimina, dan semua orang Islam. Orang Islam ada yang keluarga saudara, ada yang seagama. Kalau orang Muslim itu dari keluarga saudara Muslim saudara. Ada yang orang Islam seagama, pada Islam. Kaitkan semua, insya Allah doa yang dikaitkan dengan orang yang penting, yang punya jasa, insya Allah akan cepat diterima. Akan coba itu guna dan semua pada kami Allah. Ini maksudnya. Dan selanjutnya faroktu. Apa faroktu? Kalau faroktu, mari kaule, rampok kaule. Kalau dimuta'adikan farraitu malastari kaula, gitu ya. Malastari kaula, lastari min ta'lifihi, dari ngaran kitab. Farraitu rampok kaula min ta'lifihi, dari ngaran kitab. Yaumal isnaini, ning hari Senin. Nah, ini kan persis malam Senin, hatamannya malam Senin. Kayak Hasyim Asy'ari menyelesaikannya hari Senin. Masuk sana, masuk, semuanya masuk, halamannya masuk, kantongnya masuk, betul masuk, harinya masuk, hari Seninnya dengan mu'alifnya menyelesaikan karangannya, hatamannya malam Senin masuk keluar, masuk ke dalam tapi al-isrina akhirnya dibolor, kenapa tampil gak masuk, seperti akhir masuk, akhir kita masuk kemarin min sahul lah, belum sahul masuk boleh. Saya tahun ini masih masuk tahun ini, saya masih masuk tahun ini juga. Seperti itu masuk, kedua masuk, paham pikiran. Tahun ini masuk, nah pada tahun ini sudah dua daripada masuk. Padahal ini bukan kesengajaan, bukan disengaja. Mimpi pesta pada nasawan. Padahal perkiraan dari kondisi boneka lastarena Ramadan, insya Allah ada hataman di rumahnya, kadang sipur, beliau berubah. Dia berarti kan masuk, kalau pakai nama masuk, aneh kan. Harinya tepat, bulannya tepat, tidak. Disuhuri sangat sitina tahun sebitan berdel alfi sama dengan 1000 wasalah timati minal hijrati wasalah timati bertelatos minal hijrah, dari tahun hijrah, artinya tahun 1300 sebitan ya, tahun 1300 sebitan yang menyelesaikan kitab ini. Sedangkan sekarang 1444, diperkiraan akhir atau penyelesaiannya diperkirakan 84 tahun, sudah mencapai 84 tahun dari sekarang. 1360 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah, perkiraannya 84 tahun sekarang kita TikTok. Ya wajar, satu abadnya NU kan sudah selesai barusan, berarti NU sudah menjelang kesuksesannya, lalu mengarah kitab ini kitab ini kan dasar untuk kaum Nahdiyyin kan asalnya kitab ini. Tas yang misalnya beri dan sufi lebih bagus boleh, karena ini sifatnya kekeluargaan.
Kalau memang merangkul orang lain itu memang sulit, tapi merangkul keluarga sendiri itu gampang-gampang saja. Hipon terbagi bulan Syawal tahun 1300 apa ada tahun Hikmil Hijrah dari tahun Hijriah ala sahibiha kanika muka tetap atas orang sapi hijrah afdhalu salawati tining paling afdhalapan berpan salawat wa tamu taslimatin berpaling sampurna berpan salam diselesaikan kitab biak ini fi manzili neng telung kaula neng tombok kaula tibi di mana bitabu ireng Jombang neng tabu ireng Jombang. Ini diselesaikan di Jombang, di rumahnya Kiai Hasim sendiri ya. Sonahu moga-moga oh ya ini mengingat Jombang ini katanya ada Jombang ini ada sekali harinya cocok bulannya cocok tempat pengarangnya Jombang cocok hati Jombang dia aturnya ke Jombang. Kenapa Raina setuju? Alhamdulillah setuju. Disesuaikan 3 tempat. Tanggal Jebolo katanya mau ke Makbor ke Hasim Asy'ari Jombang biar ini mendetail acaranya, biar nyambung di sana nanti. Memang hatamanya dibaca di sini, insya Allah nanti niatnya akan dibaca di sana. Jadi mah? Setuju. Kijak kalau bentuk ada setuju, ada seni. Benernya setuju ada soal. Tapi kalau mau tahu Jombang tak setuju, nggak nikah. Abang gula. Jombang ini selesainya di rumahnya Hasim Asy'ari, tempatnya di kota Tibu Ireng Jombang. Sonahu hukum ke arah sakah. Allahumma sholli ala sonahu hukum ke arah sakah. Di manzil di tempatnya Hasim Asy'ari. Sonahu hukum ke arah sakah. Di tempat kediamannya Hasim Asy'ari. Allahumma sholli ala araksa alisu dari kejuduan wal fasadi berperosakan kesubuhan patonon perosakan di antara orang yang sebagainya ya Allahu kini tuana alladina fiha inil maqniya subhanakallahumma panika subhanallahumma wa tahiyyatuhum bintini warahmatuna alladina fiha inil maqniya salamun panika salamun wa akhiru da'wahum bintini judina tuana alladina alhamdulillahi rabbil alamin. Ini artinya terakhir kalau mau doa ini ada kuncinya. Makanya kiai salaf yang dulu kalau mau doa tak ada ini. Pertamanya alhamdulillah dan selawat, alhamdulillah dan selawat. Akhirnya balik selawat dan alhamdulillah. Tentunya subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terus wassalamun ala mursalin ditutup walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakai kunci doa. Ya, sekian alhamdulillah sekian. Kita takbir sudah selesai pada detik ini. Jam berapa terserah ditulis sendiri jamnya, artinya oh takbir ya. Basi